Shalom, welcome home. Salam sehati dalam Tuhan Yesus. Tuntunan pesan pemimpin yang saya sampaikan hari ini mengambil tema iman menuju pengertian. Saya bacakan satu ayat dari Yohanes 13 ayat 7 dari Alkitab versi yang mudah dibaca. Yesus menjawab, "Kamu tidak mengerti apa yang aku lakukan sekarang. Tetapi pada saatnya nanti kamu akan mengerti." Saya mau menyampaikan sedikit kesaksian tentang apa yang saya alami di tahun 1998. Di tahun itu saya mengalami PHK karena bank tempat saya bekerja dilikuidasi atau ditutup secara paksa. Padahal saya sudah bekerja 10 tahun lebih di sana. Posisi saya sudah manajer di bagian yang saya sangat suka bekerja. Kesempatan mengembangkan karir juga begitu terbuka. Dan saya banyak mendapatkan fasilitas. Saya saat itu juga baru 2 bulan menikah. Dan saya sangat tidak siap menerima kenyataan kalau dalam sekejap saya menjadi pengangguran. Dan saya ingat saat itu saya marah sekali. Dan jujur saya katakan bertahun-tahun saya tidak bisa mengerti. Sampai satu waktu ketika saya melihat perjalanan hidup saya, Tuhan baru bukakan mata rohani saya dan membuat saya sadar. Rupanya Tuhan mempersiapkan saya untuk berwira swasta, bukan untuk menjadi karyawan. Dan salah satu kelebihannya yang lain adalah saya memiliki waktu yang lebih untuk keluarga dan untuk pelayanan. Dan benar-benar saya bersyukur sekali. Bapak Ibu bisa lihat, beberapa tahun kemudian saya baru bisa mengerti dan baru bisa mensyukuri. Tapi pada waktu mengalaminya, pada waktu mengalami kejadian di PHK itu, saya totally tidak bisa mengerti. Bahkan saya marah kepada Tuhan. Hal yang sama sering terjadi pada kita ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Dan jadi suka bertanya-tanya sama Tuhan. Bertanya-tanyanya juga dengan marah. Kenapa Tuhan tega mengambil sesuatu yang sedang saya nikmati? Kita marah saat Tuhan mengizinkan sesuatu yang kita idam-idamkan. Lenyap begitu saja. Dan kita pertanyakan keputusan Tuhan. Tidak bisa terima kenyataan, kesal, bahkan mempersalahkan dan menuduh Tuhan. Kita mempertanyakan keputusan Tuhan, tidak bisa terima kenyataan, kesal, mempersalahkan, dan menuduh-nuduh Tuhan. Dan perbedaan pandangan ini yang membuat kita merasa Tuhan jahat. Mana buktinya kalau Tuhan baik? Tetapi dengan berjalannya waktu, jika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan bisa menyadari kalau pola pikir kita tuh sangat terbatas. Pandangan Tuhan yang jauh ke depan. Dan jauh lebih luas. Contohnya saya yang dari pertama awal begitu di PHK, tidak bisa melihat kalau ternyata Tuhan sedang menyusun dengan rapi langkah demi langkah, masa demi masa, sebuah jalan hidup yang baru sekali buat saya. Dan ketidakmampuan kita untuk mengerti rencana Tuhan ada tertulis di Yesaya 55 ayat 9. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Bayangkan, begitu jauhnya perbedaan antara pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita. Dan itu yang membuat kita sulit mengerti
dan malah menuduh Tuhan itu jahat. Padahal nanti pada waktunya kita baru bisa menyadari apa yang dirancang Tuhan itu jauh lebih baik daripada rancangan kita sendiri. Karena itu, kuatkan dan teguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkan iman kita. Yakinlah bahwa apa yang Ia berikan adalah yang terbaik buat kita. Dia akan selalu menyediakan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Imani saja, meskipun mungkin saat ini kita nggak mengerti, tidak menerima kenyataan, nggak mengerti alasannya. Percayakanlah hidup kita pada Tuhan, karena hanya Dialah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dan di hari-hari ini, apapun kondisi kita, saya kurang lebih mengetahui pasti sedang tidak enak. Tapi yuk, kita sadari kalau hari-hari yang menurut kita sangat menyusahkan, pasti Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menyakitkan kita, tapi untuk kebaikan kita. Dan rencana Tuhan itu pasti baik adanya. Jadi apa yang terjadi sekarang bukan untuk membawa kematian, tapi justru untuk memberi kehidupan yang baru. Dan kondisi seperti ini tidak mudah, sangat tidak mudah untuk mempertahankan iman kita. Kita tidak ada kekuatan, tapi mari datang pada Tuhan. Di ratapan tertulis, kasih dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Artinya, Dia selalu menyediakan kekuatan yang baru pada kita untuk kita menjalani satu hari bersama-sama dengan Dia. Datanglah kepada Tuhan seperti seorang anak datang kepada ayahnya, datang kepada bapaknya untuk menceritakan masalah, untuk menceritakan kesusahan kita. Percayalah, Dia Bapa yang baik, yang selalu menyediakan pertolongan, dan pertolongan itu pasti tepat pada waktunya. Saya mau tutup dengan satu ayat di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa di surga, kami mohon kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari seperti sekarang ini. Dan hamba mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, bagi seluruh yang menyaksikan pesan pemimpin ini Tuhan, kiranya mata rohani kami semua bisa semakin dibukakan untuk bisa melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa. Untuk bisa mengerti dan menyelami rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan berikan kepada kami hikmat itu. Berikan kepada kami juga roh takut akan Engkau. Sehingga kami bisa mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin.